Selamat pagi, sahabat Denta Tama. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam podcast Klinik Utama Denta Tama, edisi yang ke-15. Sebelum acara kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara saya yang menjalankan. Identik dengan puasa pada pagi hari ini, tema dari podcast kita adalah, bolehkah penderita diabetes berpuasa? Tentu ini adalah hal yang menarik sekali bagi sahabat Denta Tama, karena rata-rata yang kita berpuasa itu pasti akan berpuasa dari pagi subuh sampai maghrib. Itu adalah rentang waktu yang panjang. Tentu ini menjadi perhatian tersendiri bagi sahabat Denta Tama yang mempunyai keluhan diabetes. Untuk itu bersama kami, kita undang narasumber kita, yaitu Dr. Desti, salah satu dokter di Klinik Utama Denta Tama. Kita sapa beliau, Dr. Desti. Selamat datang di podcast Klinik Utama Denta Tama, dokter. Terima kasih Pak Mei atas sambutannya. Terima kasih juga. Saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa, dokter. Terima kasih. Semoga puasa dokter di tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan dokter, sekarang memperkenalkan diri kepada sahabat kita. Ya, selamat pagi, siang, sore, sahabat Denta semua yang sedang dimanapun Anda berada. Kenalkan, saya Dr. Desti. Saya sebagai dokter umum di Klinik Denta Tama, gitu kami. Sudah bekerja menjadi dokter kurang lebih 2 tahun. Oke, dokter. Ini dokter muda. Sekarang itu kita butuh dokter muda, dokter. Karena apresiasi terhadap dokter muda itu sekarang luar biasa. Memang masa depan kita itu kan ada di orang muda ya dokter ya, termasuk dokter muda. Dokter, pada pagi hari ini kita akan membahas masalah diabetes dan puasa. Pas sekali dengan masa sekarang, yaitu masa puasa, yang tahun ini kemarin dimulai tanggal 1 ya dokter ya? Iya. Tanggal 1 Maret itu. 1 Maret. Artinya bahwa saat ini kita sedang menjalankan ibadah. Tema podcast kali ini tentang puasa dan diabetes. Ya. Tentu bagi penderita diabetes, puasa itu tidak mudah. Karena apa? Karena rentan sekali terhadap naik dan turunnya kadar gula di dalam darah ya dokter ya. Benar. Karena rentang waktu berpuasa itu kan pagi jam 4 itu subuh ya. Iya. Itu buka sih sahur ya. Iya. Kemudian jam 6 sore itu kita berbuka. Artinya rentang waktunya yang lama sekali. Bagaimana dokter cara mensiasatinya untuk bisa tetap berpuasa di setiap harinya? Monggo dokter, silakan. Iya Pak, untuk penderita khususnya, kan hari ini kita temanya untuk apakah orang diabetes bisa tetap berpuasa atau tidak ya? Iya. Tetap bisa berpuasa asalkan tidak dalam kondisi yang tidak stabil gitu Pak. Maksudnya yang tidak stabil itu tidak sedang dirawat di rumah sakit, tidak sedang dalam penyesuaian dosis seperti itu. Kemudian benar-benar mampu untuk berpuasa, karena ada beberapa orang yang memang baru mungkin di tengah hari, itu sudah nggak sanggup atau terjadi hipoglikemia atau yang disebut dengan gula darahnya anjlok menjadi rendah sekali, seperti itu.
Jadi ya yang boleh berpuasa adalah yang sudah benar-benar stabil dan memang apa ya, diabetesnya itu sudah rutin gitu loh Pak. Jadi kayak memang sudah dalam pengawasan dokter. Karena ada banyak kasus yang saya temui, misalnya kayak sudah 5 bulan sudah teratur, tapi karena bosan terus tiba-tiba sebulan nggak minum obat, otomatis kan nanti kita iya kayak gitu, ada yang kayak gitu. Iya harus terkontrol. Karena kalau enggak kan memang agak susah gitu loh Pak untuk melihat gulanya itu apa sudah normal atau belum kayak gitu. Dosisnya sudah pas atau belum, bila memakai obat, bila memakai insulin sudah pas atau belum, seperti itu. Begitu ya dokter. Kalau seandainya kita sedang berpuasa dari pagi kemudian tengah hari sampai sore, kemudian tiba-tiba terjadi perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, biasanya keringat dingin begitu ya dokter. Iya benar. Itu apakah diperbolehkan untuk dicek gulanya pada saat itu dokter? Iya Pak, kalau untuk kasus-kasus seperti itu sebenarnya malah kadang itu dianjurkan Pak, apalagi kalau di awal bulan puasa ini ya, ini kan masih termasuk awal bulan. Otomatis badan kan masih beradaptasi dengan perubahan pola makan kita yang biasanya 3 kali sehari, sekarang cuma sahur dan berbuka. Kalau untuk penderita diabetes boleh dicek pas zuhur atau pas di tengah hari. Jadi enggak perlu nunggu kalau sudah keringat dingin, lemas kayak itu, nggak perlu nunggu seperti itu gitu loh. Boleh dicek saat tengah hari boleh kayak gitu untuk memastikan kalau gulanya itu tidak terlalu rendah sekali kayak dan terkontrol ya dokter. Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk semisal sudah lemes, keringat dingin sampai nggak bisa berkonsentrasi bahkan, itu sudah tanda-tanda dia gulanya itu terlalu rendah. Oke, karena penderita gula itu saya sendiri penderita gula dokter. Oh iya Pak. Sudah lama juga, tapi kita terkontrol juga. Karena gula itu tinggi sekali juga bermasalah. Iya benar. Kemudian rendah juga bermasalah ya dokter ya. Makanya dalam rentang waktu puasa pagi sampai sore itu bisa saja terjadi naik ataupun turun gitu ya dokter ya. Baik dokter. Jadi tidak semua penderita diabetes bisa berpuasa ya dokter ya? Iya Tergantung Pak. kondisinya ya dokter ya? Dalam Islam sendiri pun tidak memberatkan seseorang untuk tetap berpuasa apabila dia memang tidak sanggup. Begitu Iya. Itu kita yakini seperti itu ya dokter. Iya. Oke. Dokter, apa saja resiko yang bisa terjadi jika penderita diabetes memaksakan diri untuk tetap berpuasa? Ya, itu tadi ya Pak, ya kayak yang di awal tadi, yang ditakutkan kalau sampai hipoglikemia atau gulanya terlalu rendah. Iya. Sebenarnya yang ditakutkan dari penderita diabetes mellitus itu bukan karena gulanya yang terlalu tinggi, tapi saat gulanya yang terlalu rendah. Malah yang rendah ya dokter ya? Itu. Saya dapat kata-kata seperti itu juga dari konsulan saya dulu. Pas saya masih pendidikan. Jadi bukannya terlalu tinggi, tapi malah yang terlalu rendah. Gitu. Karena lebih cepat, maaf bahasa kasarnya kayak cepet hilangnya kayak gitu, cepet bablasnya kayak gitu kalau terlalu rendah gitu loh Pak. Gitu. Jadi justru yang sangat perlu diwaspadai kalau memang gulanya itu terlalu rendah kayak gitu. Diusahakan ya jangan sampai pingsan kayak gitu. Kalau memang sudah keringat dingin atau lemas, bisa sampai pingsan ya dok ya kalau bisa Pak, bisa. Awalnya kan lemas, terus nanti hilang sadar dan lama-lama seperti itu. Saya itu kan penderita gula juga. Saya pernah gula saya itu 29 dokter. Pertama kali yang saya rasakan ya saya lemes, kemudian mulai keringat dingin. Waktu itu masih bisa diajak ngomong Mbak? Masih bisa. Oh masih. Saya berusaha waktu itu makan
makanan yang ada di sekeliling saya waktu itu. Sampai istri saya itu begini, loh bapak itu jarang makan kue, tetapi kok tiba-tiba 2 kaleng kue itu dibawa, karena saya keinginannya kan untuk segera menaikkan itu. Saya tahu bahwa itu rendah. Setelah dicek dengan alat kontrol gula itu hanya 29 waktu itu. Akhirnya ya terapi, minum manis dan sebagainya. Sampai seperti itu resikonya ya dokter ya? Iya Pak, justru yang lebih beresiko adalah yang hipoglikemia atau gulanya terlalu rendah kayak gitu. Sebenarnya sama-sama beresiko sih Pak, cuma untuk kesempatan survive-nya itu kalau tidak salah itu yang hipoglikemia agak lebih rendah gitu, yang sangat ditakutkan. Ini baru saya tahu, dan ini untuk mitra Denta Tama atau sahabat Denta Tama perlu diwaspadai. Jika gula darah Anda atau kadar gula darah Anda drop, karena apa? Risikonya besar ya dokter ya. Iya Pak. Kita waspadai bersama. Terima kasih dokter untuk tips-tipsnya, yang intinya adalah penderita diabetes tetap bisa berpuasa tapi dengan persiapan dan pemantauan ya dokter ya. Iya. Jadi selalu dipantau supaya kadar gula darah kita itu yang utama, karena pastikan kalau tidak makan itu drop ya dokter. Iya, Pak. Pasti drop supaya apa? Tetap aman terjaga. Baik dokter, kita akan sampai ke segmen tanya jawab dokter. Sudah kami kumpulkan beberapa sahabat Denta Tama yang sudah mengajukan pertanyaan lewat media sosial kami. Ini pertanyaan yang pertama dokter. Apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa penderita diabetes harus segera membatalkan puasa? Pertanyaan yang bagus ini. Silakan. Ya Pak, ya seperti yang saya sebutkan tadi kan, tadi kan sempat disebutkan kayak keringat dingin, kemudian rasanya agak lemas, sulit untuk berkonsentrasi, seperti kayak diajak ngomong itu malah bingung, hilang fokus seperti itu, kemudian perasaannya sangat lapar kayak gitu. Sangat lapar ya dokter ya. Sangat laparnya tergantung sih Pak. Sebenarnya tiap orang kan tingkat laparnya berbeda-beda, tapi saat itu benar-benar dia tuh kayak saat membutuhkan makanan kayak gitu, ataupun terlalu haus seperti itu. Itu adalah tanda-tanda ya dokter ya, untuk segera membatalkan puasanya ya dokter ya. Karena kalau itu dilanjutkan justru malah membahayakan bagi jiwa dari penderita. Begitu ya dokter ya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara menjaga kadar gula darah tetap stabil selama puasa tanpa merasa lemas dan mudah lapar? Ya, caranya gimana dokter? Sebenarnya kalau orang puasa itu pasti lapar sih Pak, nggak mungkin enggak. Iya, soalnya hampir kayak 12 jam kita tuh nggak minum dan nggak makan dan tetap melakukan aktivitas, jadi nggak mungkin nggak lapar. Tapi untuk meminimalisir supaya gula darahnya tidak terlalu rendah itu ya yang paling penting adalah jangan lupa untuk sahur. Jangan lupa untuk sahur, sahabat Denta. Usahakan selalu sahur kayak gitu. Sahurnya nggak harus karena aku puasa aku harus makan lebih banyak, enggak kayak gitu. Ya malah disesuaikan seperti biasanya aja. Minumnya yang diperbanyak, usahakan tidak minum yang mengandung kafein atau kayak kopi, teh, susu, yang terlalu berlebihan. Ya. Air putih apakah baik dokter? Boleh Pak, diusahakan perbanyak serat juga. Kemudian kalau penderita DM bisa makan nasi merah, itu juga lebih kenyangnya lebih lama kayak gitu. Ya buahnya jangan lupa kayak gitu, perbanyak seratnya, sayur. Perbanyak seratnya sahabat Denta. Iya. Jangan lupa untuk minum
yang sudah dirutinkan dari Pak Dokter. Oh, Seperti begitu itu. dokter. Jadi kalau ada anggapan karena kan sehari kan mau berpuasa, kita harus makan lebih banyak itu bagaimana dokter? Boleh apa enggak? Harapannya adalah dengan makan lebih banyak, energi atau mungkin gula darah kan naik dokter. Iya. Itu bagaimana dokter? Kalau untuk itu semuanya menurut saya sama saja sih Sama Pak, saja. ya, karena nanti tetap pasti gula darah akan turun kayak gitu. Malah yang terjadi kalau kita terlalu kenyang adalah setelah kita sahur, misal setelah sholat subuh, Iya. kita malah ngantuk, Ngantuk, tidur ya. kayak gitu. Kalau yang saya alami, kenyataannya Iya. saya alami, kalau kita terus ngantuk terus tidur, tidurnya kan bisa lama, itu malah lebih cepat untuk lapar malah kayak gitu. Karena gulanya memang terlalu tinggi, jadi malah nurunnya terlalu cepat. Oke, saya pikir kalau makannya banyak saat sayur, itu artinya ada timbunan-timbunan energi yang bisa dipakai untuk menjaga saat puasa dari pagi sampai sore. Nggak Kebaik ya mesti, dokter ya? Pak. Iya. Oke. Timbunan kan kita sudah punya lemak. Oke. Cuma kan emang agak beda gitu lah kalau Gitu pas ya. puasa. Iya. Dokter apakah sering tidur setelah makan sahur? Kadang sih Pak, kalau emang pas lagi capek banget, Gitu ya. emang ketiduran. Tapi kalau saya memang saya usahakan untuk nggak terlalu lama kayak gitu. Tidur tapi sebentar gitu ya. Iya, sekitar 30 menit atau 1 jam kayak gitu. Itu pun kalau memang perlu, misal dari malam sebelumnya memang capek sekali dan sudah kebangun sahur kan otomatis jam tidurnya kepotong kayak gitu. Jadi supaya badannya tidak terlalu lemes untuk melakukan aktivitas, boleh tidur sebentar, tapi jangan terlalu lama. Iya, itu sahabat cinta Tama. Jangan terlalu lama tidur saat habis sahur. Makan sahur. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah ada makanan tertentu yang benar-benar harus dihindari penderita diabetes saat berbuka dan sahur? Karena kadangkala, maaf teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu kan saat berbuka puasa itu menyediakan menu-menu yang tidak biasa dokter. Artinya karena ini kan special event ya, artinya special event itu ada macam-macam lah, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya cukup nasi, sayur, lauk, tapi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, mungkin itu yang dimaksudkan dokter. Iya. Kita misalkan cola aja ya Pak sekalian. Iya, betul. Biasanya cola atau es buah kayak gitu. Es buahnya itu nggak cuma buah, bahkan ditambah sirup, ditambah susu kental manis. Berbuka ini. Kayak gitu. Gak apa-apa. Nah kemarin tuh saya baru aja nemu pasien yang kayak gitu Pak. Sebelumnya gulanya tuh sudah sangat bagus, maksudnya sudah termasuk normal, sudah. Saat sebelum Ramadan maksudnya. Iya, dosisnya sudah pas kayak gitu. Tapi pas Ramadan ini beliau periksa dan gulanya tuh naik sekali, bahkan 3 kali lipat kayak gitu. Pas saya tanya, ya karena minum es buah, sesimpel itu. Iya, es buah Bu, karena emang enak sekali kayak gitu. Memang pas itu mungkin enak, tapi efek yang dikasihkan setelah itu tuh loh Pak. Berarti harus diwaspadai. Artinya adalah pengendalian diri kita. Benar. Karena kalau seharian, saya bisa merasakan, kalau seharian lapar, haus, kemudian tiba-tiba sore hari di meja tersedia es buah, sangat menarik sekali ya dokter ya. Tanpa sadar, kemudian akhirnya karena perasaan itu kita kalap semuanya diminum ya dokter ya. Baik dokter, perbincangan kita sudah cukup lama, sudah banyak yang kita perbincangkan dokter. Waktulah yang akan memisahkan kita.
Iya, Pak. Untuk itu pasti ada tips-tips bagi sahabat Denta Tama untuk agar penderita diabetes itu aman, tapi juga sekaligus bisa melaksanakan ibadah. Apa dokter tipsnya untuk penderita diabetes agar tetap bisa berpuasa? Iya. Paling nggak banyak ya, Pak, ya. Ya. Yang simpel-simpel aja, yang jelas, kalau memang tidak mampu untuk berpuasa, badannya memang belum enak, belum stabil, gula darahnya masih naik turun, dan memang benar-benar tidak bisa dipaksakan untuk puasa, lebih baik tidak puasa Begitu ya, daripada dokter, ya. membahayakan diri sendiri. Itu pertimbangan medisnya begitu ya, dokter, Iya, ya? Karena Pak. sangat membahayakan juga bagi keselamatan Iya. jiwa ya, dokter, ya. Iya, karena nggak semua orang itu bisa aware dan paham itu loh, Pak, kalau Iya. itu tuh gula darahnya sedang rendah-rendahnya. Karena si penderita sendiri pun juga nggak mesti paham Iya, kadang. betul. Jadi Sampai lebih baik, sedetail itu ya, dokter. iya, jadi lebih baik untuk mencegah aja. Oke, sahabat Deta Tama, itulah tips yang disampaikan oleh Dr. Desti bagi penderita diabetes pada saat bulan puasa. Baik, kita akan berpisah dengan Dr. Desti. Kalau Anda ingin lebih lanjut berkonsultasi dengan beliau, silahkan datang ke Denta Tama dan pasti akan bertemu dengan Dr. Desti. Baik dokter, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Desti yang sudah berkenan rawuh dalam podcast kita pada pagi hari ini. Kalau Iya, Dr. Pak. Desti biasanya pagi, siang, malam. Karena apa? Harapannya ini ditonton juga pagi, juga siang, juga malam. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dokter. Semoga puasa tahun ini berjalan dengan baik. Sahabat Denta Tama, kami ingin sampaikan juga untuk sahabat Denta Tama bisa datang ke kita, Klinik Utama Denta Tama. Kita punya banyak layanan yang kita berikan kepada Anda. Bisa konsultasi dengan dokter umum seperti Dokter Desti tadi, juga dengan dokter spesialis yang kita punya. Silahkan kami tunggu di Denta Tama. Laboratorium klinik kita juga siap untuk membantu kita. Dan selama bulan Ramadan ini, ataupun menyambut bulan Ramadan, Klinik Utama Denta Tama memiliki beberapa program untuk penjenengan semua. Yang pertama, untuk ibu-ibu yang hamil, kami punya program untuk USG gratis tanpa dipungut biaya. Silahkan gunakan event ini. Kemudian yang kedua, kami juga mempunyai program untuk pemeriksaan laboratorium klinik, juga gratis. Yang pertama, gula darah. Yang kedua, asam urat. Yang ketiga, kolesterol. Yang keempat, darah rutin. Yang kelima, EKG atau rekam jantung. Semua kami persembahkan untuk Anda, sahabat Denta Tama, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semoga promo-promo yang kami sampaikan kepada sahabat Denta Tama, salah satu cara kami berbagi untuk Anda semua. Kita akhiri, dokter, pertemuan pada siang hari ini, karena Denta Tama tulus melayani. Loh, Pak Mei, kok minum?